Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ditemukan oleh Robert Hooke yang mengamati potongan gabus. Di dalamnya ada ruangan-ruangan kecil yang membentuk gabus. Sel adalah unit struktural terkecil dalam suatu organisme. Teori sel menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan struktural, kesatuan fungsional, kesatuan tumbuhan, kesatuan hereditas, dan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, seperti bakteri dan amoeba. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel terkecil yang diketahui manusia adalah bakteri mikroplasma dengan diameter 0,0001 hingga 0,001 mm. Namun sebagian besar sel berdiameter antara 1 dan 100 meter, sehingga dapat terlihat di bawah mikroskop. Dengan penemuan dan peningkatan mikroskop pada abad ke-17, penemuan dan penelitian pertama sel mengalami kemajuan. Robert Hooke pertama kali menggambarkan dan menamai sel ketika dia mengamati sepotong gabus dalam kulit kayu ek dalam mikroskop dan diperbesar 30 kali pada tahun 1665. Namun teori sel sebagai unit hidup dikemukakan oleh Matthias Corydon dan Theodore Schwann hampir 2 abad kemudian. Setelah itu sel dipelajari dalam cabang biologi yang disebut biologi sel. Pada saat yang sama di Belanda, pedagang kain Anthony van Leeuwenhoek dia menemukan atau menciptakan mikroskop lensa tunggalnya sendiri dan menggunakannya untuk mengamati berbagai hal. Dia bisa melihat sel darah merah, sperma, ragi bersel tunggal, protozoa, dan bakteri. Pada tahun 1673, dia mulai mengirim surat ke Royal Society of British Scientific Association yang merinci kegiatannya, yang diterbitkan oleh British Scientific Association. Dalam salah satu suratnya, Leeuwenhoek menggambarkan apa yang dia lihat bergerak dalam air liurnya di bawah mikroskop. Disebut Dietgen atau Diergen dalam bahasa Belanda yang mengandung arti hewan kecil. Ilmuwan modern mengira itu adalah bakteri. Anthony van Leeuwenhoek juga orang yang pertama membuat mikroskop sederhana dan menggambarkan bentuk bakteri. Pada tahun 1675 sampai 1679, ilmuwan Italia Marcello Malpighi menggambarkan sebuah blok bangunan tanaman yang disebut U3 cell atau kantong. Menurut pengamatannya, masing-masing rongga yang diisi dengan cairan dan dikelilingi oleh dinding padat. Nehemia Grew dari Inggris juga menjelaskan sel tumbuhan dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1682. Ia mampu mengamati banyak struktur hijau kecil di dalam sel daun tumbuhan, yaitu kloroplast. Pada tahun 1839, setelah berdebat dengan Schleiden dan Theodore Schwann, ia menemukan di dalam tubuh hewan dan tumbuhan itu terdapat sel. Vigro menerbitkan artikelnya pada tahun 1855. Motonya yang terkenal adalah
omniselula eselula, yang mempunyai arti semua sel berasal dari sel. Dapat disimpulkan empat teori sel, yaitu yang pertama adalah semua organisme hidup terdiri dari sel dan produknya. Kedua, komposisi kimia semua sel pada dasarnya serupa atau sama. Ketiga, sel-sel baru terbentuk dari sel yang ada melalui pembelahan sel. 4. Aktivitas organisme merupakan hasil dari aktivitas dan interaksi sel-selnya. Sel dikelilingi oleh membran sel yang berisi cairan protoplasma atau matriks, serta organel subseluler yang dikelilingi oleh membran. Protoplasma terdiri dari sitoplasma dan nukleus. Nukleus adalah inti dari sel. Secara struktural, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup dan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, fungsi sel adalah untuk melakukan fungsi vital. Jika sel penyusunnya berfungsi, maka mereka mengatur kehidupan dan kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan pembelahan atau mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik yang menentukan karakteristik biologis, sehingga karakteristik biologis dapat diturunkan kepada turunannya. Setiap sel mengandung DNA sebagai materi herediter pada tahap tertentu kehidupannya dan memandu aktivitas sel. Selanjutnya, semua sel memiliki struktur yang disebut ribosom, yang berperan dalam produksi protein, yang akan bertindak sebagai katalis untuk berbagai reaksi kimia di dalam sel. Pada makhluk hidup atau organisme terdiri dari dua sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan letak DNA di dalam sel. Kebanyakan DNA pada eukariota terbungkus dalam membran organel yang disebut nukleus, sedangkan prokariotik tidak memiliki nukleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan Hakim akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan juga eukariotik. Di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar dari sel uniseluler, yakni bakteri. Lalu di yang kanan tersebut adalah sel tumbuhan. Jadi yang kiri ini adalah gambar dari contoh dari sel prokariotik, dan yang kanan adalah contoh dari sel eukariotik. Lalu terkait perbedaan dari eukariotik dan prokariotik, yang paling besar itu adalah di sel eukariotik itu terdapat membran inti, yakni membran yang melindungi inti sel. Lalu sedangkan di prokariotik itu tidak. Di sini di slide ini ada perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik dapat diamati. Seperti organisme yang di prokariotik itu apa? Bakteri, archaea. Lalu di eukariotik ada protista, fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu ukuran sel itu ada sekitar 1-5 meter untuk prokariotik, eukariotik 10-100 mikrometer, dan seterusnya. Dari di sini itu terdapat perbedaan yang mencolok antara sel prokariotik dan juga eukariotik. Tapi yang paling penting itu, yang paling besar itu bahwa sel eukariotik itu memiliki membran inti, karena di dalam membran itu melindungi nukleus yang isinya itu DNA, RNA, dan juga anak inti atau nukleolus. Sedangkan di prokariotik, yakni seperti di bakteria dan juga archaea, ini tidak ada. Dan untuk sistem geraknya sendiri, di bakteri itu biasanya memiliki flagela atau seperti benang kecil di belakangnya itu
untuk bergerak. Sedangkan eukariotik itu tidak memilikinya, tetapi memiliki organel yang sangat kompleks daripada prokariotik. Lalu yang selanjutnya yakni penjelasan tentang organel-organel yang ada di dalam sel. Yang pertama yakni membran sel. Apa sih itu membran sel? Membran sel adalah pelindung bagi sel. Jadi letaknya itu di luar sel. Lalu terkait fungsinya, dia itu sebagai pengatur pertukaran zat. Jadi di bawah dinding sel itu ada membran sel. Dan juga zat-zat yang keluar masuk dari sel ini harus melewati membran sel. Jadi membran sel ini bersifat selektif, permeable. Lalu perpindahan zat-zat dari luar sel dan ke dalam sel ini menggunakan sistem transport aktif dan juga transport pasif. Transport aktif yakni transport yang menggunakan ATP sebagai energi untuk memasukkannya. Sedangkan untuk transport, lalu yang terakhir apa aja yang ada di membran sel, yakni membran sel ini terdiri dari karbohidrat, protein dan juga lemak. Yakni ada lipid bilayer, terus transport protein, fosfolipid protein dan juga karbohidrat. Jadi bisa dilihat seperti itu. Lalu yang selanjutnya yakni sitoplasma dan juga retikulum endoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang ada di luar inti sel, di sel eukariotik. Ini sebagai tempat terjadinya reaksi kimiawi organel-organel sel itu terjadinya di sitoplasma. Lalu untuk retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yakni retikulum endoplasma kasar dan juga halus. Untuk retikulum endoplasma kasar itu sebagai tempat menempelnya ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus yakni tidak berfungsi untuk ribosom yang sintesis protein, akan tetapi sebagai tempat sintesis lipid. Lalu yang selanjutnya organel ribosom. Apa sih ribosom? Ribosom adalah tempat yang digunakan sel untuk mensintesis protein. Lalu di mana tempatnya? Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma kasar. Lalu untuk ukurannya sendiri, ribosom ini memiliki ukuran sekitar 20 nanometer. Lalu untuk penyusunnya sendiri yakni terdiri dari 65% RNA, yakni ribosom RNA, dan juga 35 protein ribosom atau ribonukleoprotein atau disingkat RNP. Lalu fungsinya yakni menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida, yakni protein. Jadi dari gambar tersebut itu yang hitam kecil yang menempel pada retikulum endoplasma yang bergelombang-gelombang itu namanya ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu organel selanjutnya yakni mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapis membran, yakni membran luar dan juga membran dalam. Lalu di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Nah, fungsinya itu untuk apa mitokondria? Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel, yakni proses kimia yang menyediakan energi sel yang nantinya akan menghasilkan energi yang disebut ATP. Nah, untuk mensintesis ATP, dia memiliki enzim ATP sintes yang berfungsi sebagai tempat sintetis ATP. Lalu mitokondria ini juga sebagai tempat tadi menghasilkan energi. Nah, di dalam sini itu terjadi proses respirasi aerob yang menggunakan oksigen.
Lalu yang selanjutnya yakni badan Golgi atau juga disebut juga aparatus Golgi. Nah, bentuknya seperti di gambar itu berkantung-kantung yang pipih. Nah, di sini berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret dan juga membentuk protein dan asam inti DNA dan juga RNA serta membentuk dinding sel dan juga membran sel. Selain itu, di aparatus Golgi ini juga membentuk membran plasma. Jadi membran plasma dari sel ini hampir sama dengan membran plasma di sel. Jadi membran plasma di aparatus Golgi ini hampir sama dengan plasma di sel. Lalu untuk fungsinya yang lain yakni membentuk dinding sel di tumbuhan. Jadi tumbuhan kan memiliki dinding sel. Nah, itu tempat pembuatnya itu di aparatus Golgi juga. Terus membentuk lisosom juga, ini juga fungsi dari aparatus Golgi. Lalu ada lagi membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Lalu yang selanjutnya yakni vakuola. Vakuola ini berbentuk rongga bulat, terus berisi sisa produk metabolisme sel dan juga untuk menyimpan makanan. Vakuola merupakan ciri dari sel tumbuhan yang paling besar. Jadi di sel tumbuhan itu terdapat vakuola yang besar karena untuk menyimpan makanan. Di sel hewan juga terdapat tapi ukurannya kecil. Lalu yang selanjutnya yakni nukleus atau inti sel. Nah, di dalam sel eukariotik yang saya sebutkan sebelumnya, yang memiliki inti sel itu terdapat membran inti di sel eukariotik, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti. Lalu di dalam nukleus ini terdapat anak inti atau nukleolus yang berisi benang-benang kromatin dan juga sentriol yang nantinya untuk pembelahan sel. Nah, di dalam nukleus ini berfungsi atau fungsi utamanya yakni mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Jadi mengatur kegiatan sel seperti organel-organel lain, itu pimpinannya yakni nukleus. Lalu yang selanjutnya yakni plastida. Nah, plastida ini dibagi menjadi 3 yakni leukopas, kromoplas dan juga kloroplas. Nah, untuk leukopas sendiri itu berwarna bening, sedangkan kromoplas itu berwarna coklat. Nah, untuk kloroplas sendiri itu berwarna hijau dan berfungsi untuk fotosintesis di dalam tumbuhan. Nah, di samping itu di samping ini ada gambar dari kloroplas. Nah, kloroplas ini memiliki fungsi sebagai fotosintesis untuk menghasilkan energi pada sel tumbuhan. Lalu yang terakhir yakni tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Jadi sel tumbuhan dan hewan ini merupakan sel eukariotik. Nah, organel apa saja yang ada di dalam sel tumbuhan tapi tidak ada, di sini ada tabelnya. Jadi di sel hewan itu terdapat sentriol, sedangkan di tumbuhan tidak ada. Lalu untuk di dinding sel di hewan itu tidak ada, sedangkan di tumbuhan ada. Jadi dinding sel itu berfungsi untuk memperkokoh sel, karena tumbuhan itu kan tidak bergerak, jadi perlu sel untuk memperkokoh dirinya. Lalu vakuola di dalam tumbuhan itu ukurannya besar karena tempat untuk menyimpan makanan, karena dia kan memproduksi makanannya sendiri, sedangkan hewan itu kecil karena dia untuk mencari makanannya itu tidak perlu memproduksi tapi mencari makanan. Lalu di plastida hewan itu tidak ada karena memang tidak berfotosintesis. Lalu di tumbuhan itu ada karena tumbuhan itu perlu fotosintesis untuk memproduksi energinya sendiri.
Perkenalkan, nama saya Fitria Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sel. Fungsi sel yang pertama yaitu sebagai metabolisme. Semua reaksi kimia yang menghasilkan organisme melakukan aktivitas yang disebut dengan metabolisme, dan sebagian besar reaksi ini terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu reaksi yang bergabung kembali untuk menghasilkan energi atau digunakan sebagai bahan untuk membentuk senyawa lain. Sedangkan reaksi anabolik yaitu reaksi yang mensintetis komponen seluler. Salah satu proses katabolik yaitu memecahkan molekul makanan untuk energi dalam sel adalah respirasi seluler. Baik, saya akan menjelaskan fungsi sel yang kedua, yaitu komunikasi seluler. Kapasitas komunikasi seluler yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari sel lain, menentukan interaksi antara organisme uniseluler, dan mengatur fungsi tubuh dan perkembangan organisme multiseluler. Seperti halnya bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses penginderaan quorum untuk menentukan apakah jumlahnya cukup sebelum dapat membentuk biofilm. Sedangkan sel pada embrio hewan berkomunikasi untuk mengkoordinasikan proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Komunikasi sel ini mencakup transmisi sinyal antar sel dalam bentuk molekul seperti hormon atau aktivitas listrik, dan transduksi sinyal di dalam sel target menjadi molekul yang menimbulkan respon seluler. Mekanisme transmisi sinyal dapat melalui kontak sel ke sel, misalnya seperti melalui koneksi komunikasi propagasi molekul sinyal ke sel yang berdekatan. Propagasi molekul sinyal melalui saluran, misalnya pembuluh darah, ke sel yang jauh atau ke sel yang jauh seperti jaringan. Mereka mengirimkan sinyal listrik otot polos. Molekul sinyal kemudian melewati langsung melalui membran, melintasi saluran protein atau mengikat reseptor di permukaan sel target sebagai protein transmembran, memicu transduksi sinyal di dalam sel. Untuk subbab berikutnya yaitu tentang regulasi sel. Apa yang dimaksud dengan regulasi sel? Regulasi sel adalah istilah yang luas digunakan untuk menggambarkan banyak proses yang terjadi di dalam sel yang ditunjukkan untuk mempertahankan homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah suatu kondisi yang seimbang di mana sel menghindari kondisi ekstrem yang berbahaya dari bentuk apapun melalui berbagai proses regulasi aktif ataupun pasif. Dalam proses perkembangan sel ada beberapa siklus sel sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus sel embrio, yang kedua siklus sel somatik, yang ketiga siklus replikasi dalam nukleus, dan yang terakhir adalah siklus sel meiotik, yaitu setiap jenis siklus sel memiliki protein dan komponen enzim yang berbeda untuk mengatur siklus sel. Proses regulasi sel sangat penting untuk mempertahankan homeostasis dan beradaptasi agar makhluk hidup dapat melestarikan diri. Proses regulasi ini dipegang oleh beberapa mekanisme. Mekanisme yang paling banyak dijumpai adalah fosforilasi atau desfosforilasi dan proteolisis. Dengan memahami proses ini dapat membantu
dalam memahami proses tubuh baik fisiologis maupun patologis serta dapat membantu dalam mengembangkan terapi yang dapat mempengaruhi proses regulasi dari sel ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.